anatomi dan fisiologi sistem persyarafan. Jaringan persyarafan. Jaringan persyarafan ada 3. Yang pertama, nefron atau sel saraf. Yang kedua, sel penyongkong atau neuroglia pada SSP, dan sel Schwann pada SST. Dan yang terakhir, mielin. Nah, kita masuk yang pertama, sel saraf atau nefron. Sel saraf atau nefron merupakan unit anatoris dan fungsional sistem persyarafan pada bagian-bagian dari nefron. Pertama, badan sel atau inti sel terdapat di dalamnya. Kedua, dendrit menghantarkan impuls menuju badan sel. Dan ketiga, akson menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Nah, kita akan masuk ke klasifikasi nefron berdasarkan bentuk. Nefron unipolar. Terdapat satu tonjolan yang bercabang 2 dekat dengan badan sel. Satu cabang menuju perifer dan cabang lain menuju SSP atau nefron sensorik araf spinal. B. Nefron bipolar mempunyai 2 tonjolan, 1 akson dan 1 dendrit. Dan poin C, nefron multipolar. Terdapat beberapa dendrit dan 1 akson dapat bercabang-cabang. Banyak sekali sebagian besar organel pada nefron terdapat pada sitoplasma pada sel. Fungsi nefron menghantarkan impuls saraf ke seluruh tubuh atau somatik dan visceral. Impuls nefron bersifat listrik di sepanjang nefron yang bersifat kimia. Di antaranya nefron atau celah sinap atau sinaptik. Zat kimia yang disintesis nefron dan disimpan di dalam vesikel ujung akson disebut neurotransmitter yang dapat menyalurkan impuls. Contoh neurotransmitter itu asetilkolin, norepinefrin, dopamin, sorotin, gamma-aminobutirat atau GABA. Poin yang kedua, sel penyongkong atau neuroglia pada SSP dan sel Schwann pada SST. Ada 4 neuroglia. Yang pertama, mikroglia berperan sebagai zigosit. Yang kedua, epidima berperan di dalam produksi CSF. Dan yang ketiga, astrosit berperan menyediakan nutrisi nefron dan mempertahankan potensial bioelektrik. Dan yang terakhir, oligodendrosit menghasilkan mielin, SPDM, SSP yang merupakan selubang nefron. Nah, poin yang ketiga ada mielin, kompleks protein lemak berwarna putih yang menutupi tonjolan saraf atau nefron.
Yang kedua, menghalangi aliran ion Na dan K melintasi membran netral. Yang ketiga, daerah yang tidak bermyelin disebut nodus brevier. Yang terakhir, transisi impuls pada saraf bimyelin lebih cepat daripada yang bermyelin karena adanya loncatan impuls dan nodus lainnya atau konduksi saltatori. Nah, di sini kita akan masuk ke anatomi persyarafan. Sistem persyarafan yang pertama ada sistem syaraf pusat atau SSP. Yang di bagiannya ada otak dan medula spinalis. Dan yang kedua sistem syaraf tepi atau biasa disebut SST. Sistem syaraf tepi ini dibagi ada dua, yang pertama syaraf sinomatik dan yang kedua syaraf otonom. Nah, kita akan masuk ke sistem syaraf pusat dulu atau SSP. Sistem syaraf pusat atau SSP meliputi otak, ensephalon, dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan. Yang pertama ada selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Nah, kita akan masuk ke lapisan membran meningen. Yang pertama, duranmeter, terdiri dari 2 lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak, sebagian endorsium, dan lapisan lain sebagai durameter yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan diameter terdapat rongga epidural. Nah, dan yang kedua ada arachnoidea-meter. Disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebropinalis, semacam cairan limfia yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoidea adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Dan yang terakhir, diameter. Diameter ini adalah lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Nah, saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, ini gambarnya. Yang pertama ada karium, yang dimana karium itu terletak di otak besar atau di paling atas. Yang kedua ada 2 meter. Yang ketiga arachnoid. Yang keempat parameter. Yang kelima ventral cortex. Dan yang keenam cerebellum. Dan yang ketujuh medula. Yang terakhir spiral. Nah, kita akan masuk ke lapisan meningen. Di antara anakroid dan diameter terdapat ruang subarachnoid. Beredar cairan cerebrospinal atau CSS. Subdural antara 2 meter dan anaroid epidural
antara tulang tengkorak dengan 2 meter. Nah, subdural dan epidural ini berbeda ya, dimana subdural ini 2 meter dan arachnoid, sedangkan epidural antara tulang tengkorak dengan 2 meter. Nah, seperti di gambar yang samping. Nah, kita akan masuk ke otak atau encephalon. Otak atau encephalon ada beberapa. Yang pertama terletak dalam rongga tengkorak atau carinium. Yang kedua, berat 1 sampai 1,2 kg atau 2% berat badan. 3. Dibungkus oleh 3 lapis selaput otak mendingan, di antaranya lapisan bagian dalam selaput dan cairan cerebrospinal atau yang biasa disebut CSS. Yang kedua, next, dan yang kurang lebih 20% darah mengalir ke otak. Butuh oksigen 5 kali lebih banyak. Bila suplai oksigen terganggu 3 menit lebih besar, 3 menit kerusakan sel otak atau irreversible. Nah, seperti dan kita akan masuk ke aliran darah otak. Aliran darah otak ada autoregulasi otak mengatur CBF supaya konstan atau 50 sampai 60 ml per 100 gram otak per menit. Bila terdarah arteri konstriksi, tensi arteri diatasi. Autoregulasi terganggu bila tekanan darah arterial rata atau MABP sambil dia per 3 plus diet 180 mm per kilogram atau kurang lebih 60 mm. Faktor yang memengaruhi aliran darah ada resistensi cerebrovaskuler, kurvi otak, viskositas darah, penampung pembuluh darah. Ini dapat terjadi pada atersklerosis. Atersklerosis menyebabkan perubahan pada media dan lamina elastika, seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke otak atau encephalon. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebellum, sumsum lambung atau medula oblongata, dan jabatan Farol. Nah, kita akan masuk ke otak besar atau cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Terdiri dari 4 lobus. Yang pertama, frontalis di area Broca, ini frontalis. Sedangkan orientalis, temporalis, dan occipitalis atau area Wernicke. Di Faslon terdiri 4 wilayah, yaitu talamus, subtalamus, epitalamus, dan hipotalamus. Nah, kita akan masuk ke otak tengah. Otak tengah
tenga terletak di bagian otak kecil yang jembatan farol. Di depan otak tenga terdapat thalamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin bagian atas atau dorsa. Otak tengah merupakan lobus obitus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Nah, kita akan masuk ke otak kecil. Sebelum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada merangsang yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Nah, itu anatomi yang bagian otak ya teman-teman, di mana ada otak besar, ada otak tengah, dan otak kecil. Nah, kita akan lanjut ke otak ke sumsum sambung atau medula oblongata. Nah, sumsum sambung atau medula oblongata, sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga memengaruhi jabatan refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi. Gerak lihat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Kita akan masuk ke jabatan farol atau pons faroli. Jabatan farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak ke bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di sini terdapat premotoksin yang mengatur gerakan pernapasan dan refleks. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, kita akan masuk ke medula spinalis, sumsum tulang belakang. Apa sih medula spinalis? Medula spinalis atau biasa disebut sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang di dalam tulang-tulang belakang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam berbentuk kupu-kupu yang berwarna kelabu. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang atau tulang punggung yang keras. Tulang punggung terdiri dari 33 ruas. Fungsi utama adalah sebagai pusat gerak refleks. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang dan bagian seperti sayap yang terbang atas sayap. Atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat bagian sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori, akan mengantarkannya ke saraf motor. Otak dapat dari dua arteri bawah yaitu arteri karotis interna dan arteri vertebrobasilar. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf-saraf disebut adalah berbagai saraf impuls dari otak ke otak. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi yang penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls sel saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan
impuls ke otak ke saraf motorik, memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Nah, di situ penjelasan medula spinalis ya teman-teman. Nah, kita akan masukin, dan ini gambarnya tadi sumsum tulang belakang, bisa lihat sendiri ya. Nah, kita akan masuk ke sistem saraf TP atau biasa disebut SST. Sistem saraf TP adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otot atau organ tubuh, tidak seperti sistem saraf pusat. Sistem saraf TP tidak dilindungi tulang, memberikannya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf TP terdiri dari sistem saraf sadar atau sistem saraf simpatik dan sistem saraf tak sadar mengontrol sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerja diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur di otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Seperti gambar di samping ya teman-teman, di mana sistem saraf TP atau bisa disebut SST. Nah, sistem saraf TP atau bisa disebut SST secara fungsional. Sistem saraf TP terbagi menjadi sistem dan sistem eferen. Yang pertama, saraf eferen atau sensorik, mentransmisi informasi dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Dan yang kedua, saraf eferen atau motor mentransmisi informasi dari SSP ke otot dan kelenjar. Sistem eferen dari sistem saraf TP memiliki dua subdivisi. Poin A, divisi simatik berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal dan pembentukan respons motorik somatik pada otot rangka. Poin B, divisi donom mengendalikan seluruh respons donom pada otot polos dan otot jantung dan kelenjar dengan cara mentransmisi impuls saraf melalui dua jalur, yang dimana pertama, saraf simpatis berasal dari area toraks dan lumbal pada medula spinalis, sedangkan saraf parasimpatis berasal dari area otak dan sakral pada medula spinalis, seperti ini ya. Dan kita akan masuk ke sistem saraf sadar atau somatik. 12 pasang saraf di serabut otak atau saraf kranial terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motor, 4 pasang saraf gabungan nervus cranialis terbagi menjadi 12 nerve. Yang pertama ada satu nervus olfactorius mensarafi indera penciuman. Yang kedua, nervus opticus mensarafi indera penglihatan tajam penglihatan. Yang ketiga, nervus oculomotorius mensarafi gerakan bola mata dari dalam keluar. Yang keempat, nervus trochlearis mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan ke samping kanan kiri. Dan yang kelima, nervus trigeminus
mensarafi kulit wajah, efek refleks komea, kepokean lidah dan gigi. Sedangkan yang keenam, nervus abducens, mensarafi otot wajah, lidah, atau pengecepan. Dan yang keenam ada nervus abducens, mensarafi gerakan bola mata ke samping. Dan yang ke-8 ada nervus auditorius, mensarafi indera pendengaran, menjaga keseimbangan. Dan yang ke-9 nervus glossopharyngeus, mensarafi gerakan lidah menelan. Nervus vagus, mensarafi laring, gerakan pita suara menelan. Sedangkan 11 nervus accessorius, mensarafi gerakan kepala dan bahu. Sedangkan 12 nervus hypoglossus, mensarafi gerakan lidah. Ini ya teman-teman, gambarnya ada optik, ada orkulomotor dan lain-lain. Nah, kita akan masuk ke urutan saraf yang pertama. Yang pertama satus, nervus olfactorius. Sifat sarafnya sensoris, memberikan saraf untuk dan fungsi hidung sebagai alat penciuman. Nah, seperti di atas tadi ya teman-teman, tidak berbeda jauh. Nah, kita akan langgar ke ini dan kita akan langsung ke sistem saraf sadar atau simatik. 30 sistem saraf sadar, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau torak. Yang ketiga ada 5 pasang saraf pinggang atau lumbal. Yang keempat 5 pasang saraf pinggul atau sakral. Dan yang kelima 1 pasang saraf ekor atau koksingal. Beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, plexus cervicalis merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Poin B, plexus brachialis memengaruhi bagian tangan. Yang poin C, plexus jumbo sacralis yang memengaruhi bagian pinggul dan kaki. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Nah, sistem saraf ini bergabung ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di samping tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Yang ketiga, fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum sambung. Dan kita akan masuk ke sistem saraf tak sadar otonom. Parasimpatik yang pertama mengecilkan pupil, menstimulasi aliran darah, memperlambat denyut jantung,
membesarkan bronkus, mensimulasi seleksi kelenjar pencernaan, mengurungkan kantung kemih. Kalau simpatik, membesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih seperti di gambar sebelumnya. Kita akan masuk ke fisiologi persarafan. Fungsi otak yang pertama, kesadaran, adanya interaksi yang adekuat keduanya hemisfer dengan batang otak. Fungsi motorik diurus oleh hemisfer yang berseberangan, contoh pergerakan sisi kanan tubuh diurus oleh hemisfer kiri. Fungsi sensibilitas juga diurus oleh hemisfer yang berlawanan, contoh sisi kiri tubuh diurus oleh hemisfer kanan. Koordinasi, organ utama adalah otak kecil yang diurus oleh hemisfer yang berseberangan. Yang kelima, fungsi luhur yang termasuk adalah bahasa, memori, kalkulasi, emosi, efektif dan lain-lain. Vaskularisasi otak seperti ini ya. Vaskularisasi otak diurus oleh 1. Pasangan Kroktis interna yang memberi cabang sebre anterior, sebre media, komunikasi anterior, mengurus otak bagian depan dan tengah. Seperti ini, ada mide kalber A, anterior kalber A, opti A. Yang poin B, satu pasangan A vertebralis yang memberi cabang cerebri posterior, cerebelli, komunikasi posterior, mengurus otak bagian belakang, batang otak, dan otak kecil. Mekanisme penghantaran impuls, membran plasma dan sarabung sel membentuk membran semipermeabel yang memungkinkan difusi ion-ion tertentu melalui membran ini, tetapi menghambat ion lainnya. Nah, kita akan masuk ke mekanisme penghantaran impuls. Bila sel saraf dirangsang oleh listrik, mekanik atau zat kimia, terjadi perubahan yang cepat pada permeabilitas membran terhadap ion Na tambah dan ion Na plus berdisfusi melalui membran plasma dan jaringan ke sitoplasma. Si saraf 1. Saraf nervus olfactorius. Saraf ini berasal dari epithelium olfactori mukosa nasal, berkas sifatnya mengajar ke bulbus. Saraf ini olfactorius dan melalui traktus olfaktori sampai ke ujung lobus temporal atau gyrus olfaktori. Nervus olfactorius adalah jenis saraf sensoris. Fungsinya adalah untuk menerima merangsang dari hidung dan mengantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua, saraf 2 atau nervus opticus. Saraf ini bekerja membawa impuls rangsangan dari sel kerucut dan sel batang di retina mata untuk dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik di bola mata. Yang ketiga, saraf 3 atau nervus oculomotorius menunjukkan saraf gabungan, yaitu jenis saraf sensoris dan motoris, tetapi sehingga besar terdiri dari saraf motorik. Fungsi saraf yang keempat, lanjut, nervus trochlearis merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan
merupakan saraf terkecil yang dalam saraf kranial. Yang kelima, saraf 5 atau nervus trigeminus. Saraf kranial terbesar merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Bagian ini membentuk saraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal, serta rongga oral. Yang keenam, saraf 6 nervus abducens merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nukleus pada pons yang menginversi otot rectus retral mata. Yang ketujuh, nervus facialis merupakan saraf gabungan neuron motorik terletak dalam nuklei pons. Neuron ini menginversi otot ekspresi wajah termasuk kelenjar air mata dan kelenjar salvia. Sensorik. Poin A, sensorik untuk menerima rangsang di bagian anterior lidah untuk diproses di otak. Ke persepsi rasa. B, motorik untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang kedelapan, nervus vestibulocochlearis hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki dua cabang, yaitu yang pertama cabang cochlear atau auditory menyampaikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ korti telinga dalam ke nuklea cochlear pada medula. Yang kedua, cabang vestibular membawa informasi yang berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepada kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik pada telinga dalam. Fungsinya adalah pertama, sensorik sistem vestibular untuk mengendalikan keseimbangan tubuh. Poin B, sensorik koklea untuk menerima rangsang di telinga untuk diproses ke otak sebagai suara. Yang ke-10, saraf nervus glossopharyngeal merupakan saraf gabungan neuron motorik berawal dari medula dan menginversi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar salvia parut. Nervus vagus merupakan gabungan neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginversi hampir semua organ toraks dan abdomen. 11. Nervus accessoris merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian terdiri dari motorik. Neuron motorik berasal dari dua area bagian kranial berawal dari medula dan menginversi otot voluntar faring dan laring. Yang 12, nervus hypoglossus termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Baik, sekian dari penjelasan anatomi dan fisiologi sistem persarapan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini kita akan sama-sama belajar. Bye bye, see you next time.